Halo, selamat datang kembali di kanal YouTube Channel Guru. Sekarang kita akan mempelajari tentang adjective clauses. Oke, seperti yang pernah kita pelajari di video sebelumnya, itu ada beberapa bentuk clause dalam bahasa Inggris, yaitu adverb clause, kemudian noun clause, dan adjective clause. Nah, perlu teman-teman ingat bahwa adjective clause ini adalah menjelaskan kata benda, itu ya. Karena fungsi dari adjective itu dalam menjelaskan kata benda. Oke, langsung saja kita bahas dia. As mentioned in the previous lesson, there are three types of dependent clause. Nah, ada 3 bentuk dependent clause itu, all of which are attached in structure. Adjective clauses, also called relative clause. Jadi adjective clause ini juga disebut dengan relative clauses. Dan ini sering sekali diteskan di soal tuple tersebut dengan beberapa klausa yang lain, yaitu kata keterangan dan juga kata benda, yaitu adverb clause sama noun clause. Kalau bisa disimpulkan bahwa seperti yang saya bilang tadi, itu adalah adjective klausa ini adalah cara untuk menghubungkan dua kalimat. Jadi adjective maupun adverb maupun noun clause itu adalah untuk menghubungkan dua kalimat. Kemudian adjective clause ini modifies or describes a noun, menjelaskan noun, yang disebut dengan called the head noun, yang disebut dengan kata benda utamanya. Langsung saja ke contohnya. I want the book. Ini kalimat pertamanya. The book had already been checked out. Ini kalimat keduanya. Tetapi kalau mau digabungkan dengan adjective clause, jadi bunyinya adalah the book. Ini kita taruh the book-nya di sini, which I want had already been checked out. Jadi the book ini sebagai subjek, I ini juga sebagai subjek, want ini sebagai kata kerja, gitu. Jadi which ini kembali pada the book. The book which I want, buku yang saya inginkan, had already been checked out. Jadi dia menggabungkan dua kalimat, antara kalimat I want the book sama the book had already been checked out. Itu fungsi dari adjective clause, karena which ini menjelaskan si buku ini. Kemudian the adjective clause in this example begins with the marker which and modifies the head noun book. Adjective clause markers are relative pronouns such as who, that, or which, or the relative adverbs when or where. Oke, kalau bisa bisa kita simpulkan bahwa di sini ada beberapa penanda dari adjective clause itu, yang who ini untuk orang, subjek untuk orang, kemudian whom ini untuk orang juga, tetapi posisinya sebagai objek. Whom ini posisinya sebagai objek yang di sini, bukan sebagai subjek. Kemudian whose ini fungsinya sebagai posesif untuk orang, itu sebagai kata ganti. Kemudian which sebagai subjek atau objek. Jadi dua posisinya which ini untuk subjek dan objek, tapi untuk benda, bukan untuk orang. Kalau orang itu menggunakan who. Kemudian that ini bisa digunakan untuk subjek atau objek, baik itu orang maupun benda. Kemudian where ini adverb menunjukkan kata keterangan untuk tempat. When digunakan juga kata keterangan untuk tempat, tapi ingat bahwa when sama where ini menerangkan sebuah benda sebelumnya, bukan posisinya sebagai adverb clause, tapi posisinya sebagai adjective clause. Kita langsung ke contohnya yang pertama. A neurologist is a doctor who specializes in the nervous system. Jadi who ini menjelaskan dokter. Yang ini dia menjelaskan dokter.
Kemudian this is the patient whom the doctor treated. Jadi whom ini menjelaskan si person ini. Ingat ya, pasti ada noun dari sebelumnya itu yang dijelaskan kalau adjective clause. Kemudian whose. The Collins is the man whose house I rent. Oke. The man digantikan oleh whose, ini sebagai kata gantinya whose ini. Ingat posisinya itu adalah sebagai kata ganti. Kemudian yang which, that is a topic which interests me. Jadi which ini posisinya sebagai subjek. Mana dia kembali pada topik. A topic interests me. Kalau bisa misalnya kita hilangkan which ini. A topic interests me, gitu. Kemudian yang ini, that is the topic on which I will write. Ini which as object of preposisi. Jadi posisinya itu sebagai objek preposisi. Kemudian yang selanjutnya itulah that. Art that is in public places can be enjoyed by everyone. Jadi posisi that ini sebagai subjek. Jadi that is in public places ini adalah kalimat kalau bisa misalnya kita menghilangkan yang adjective clause ini, that is in public places. Art can be enjoyed by everyone. Misalnya kita hilangkan that sampai places ini, bunyinya adalah art can be enjoyed by everyone. Jadi that is in public places itu apa? Yaitu adalah art. Dia menjelaskan art ini. Kemudian yang where. Here is the site where the bank plans to build its new headquarters. Jadi here ini posisinya sebagai subjek di sini. Is the site adalah sebuah bisa dikatakan sebagai tempat karena ada where di sini. Where ini menjelaskan apa? Menjelaskan kepada si site ini. Itu. Kemudian this is the hour. This is the hour when the children usually go to bed. Jadi hour ini dijelaskan oleh when. Dijelaskan tentang waktu kapan mereka tidur. Itu teman-teman ya, penggunaan dari adjective clause ini adalah menerangkan kata benda dari sebelumnya itu. Itulah yang membedakan noun clause sama adjective clause. Nanti teman-teman juga akan saya akan tayangkan video yang menjelaskan tentang noun clause juga, biar teman-teman paham bahwa apa sih bedanya dari noun clause sama adjective clause. Bisa dibilang juga banyak sekali markernya itu yang sama atau penandanya itu yang sama. Next, seperti klausa yang lainnya, adjective clause must have a subject and a verb. Jadi harus memiliki subjek sama kata kerja. In some cases, the adjective clause marker itself is subject. In some cases, there is another subject. Jadi di beberapa kasus adjective clause ini itu sebagai subjek. Kita langsung saja, contohnya the painting was very expensive. Miss Wallace bought it. The painting which Miss Wallace bought was very expensive. Jadi the painting adalah subjek, mana kata kerjanya adalah was. The painting adalah subjeknya, was itu adalah sebagai kata kerja dari the painting. Kemudian which Miss Wallace bought ini posisinya apa? Ini posisinya sebagai adjective clause. Jadi dia menerangkan si painting ini. Painting itu kenapa? Misalnya apa yang terjadi dengan painting itu, yaitu painting ini telah dibeli oleh Nyonya Wallace ini. Itu yang dijelaskan oleh yang which Miss Wallace bought ini menjelaskan si painting ini. Sebenarnya bisa saja yang which sampai bought ini dihilangkan, cukup the painting was very expensive. Tapi untuk memperjelas bahwa the painting yang mana, jadi kita harus menggunakan adjective clause, gitu teman-teman. Kalau yang ini, this is a topic interest me,
This is a topic that interests me. Nah, jadi posisinya apa di sini? Posisinya sebagai subjek. Subjek dari interest ini. Kemudian that ini menjelaskan apa? Menjelaskan si topik. This is a topic that. Jadi kan ada noun juga di sini, sama-sama ada noun yang dijelaskan. Itu tempat menandakan mana adjective clause dan mana yang noun clause. Gitu. Kemudian yang selanjutnya ini ada beberapa kesalahan yang sering kita anggap benar dalam soal itu adalah, kita lihat the adjective clause marker in the joint sentence replaces it. Oke, jadi tanda-tanda atau penanda dari adjective clause itu adalah di kalimat yang digabungkan itu menggantikan kata it. Ini. The subject of the second original sentence in the joint sentence, the marker itself is the subject of the adjective clause. Jadi penanda itu adalah sebagai subjek pada adjective clause. Notice that the inclusion of the pronoun in the joint sentence above would be an error. Coba kita lihat. The painting which Miss Wallace bought, it was very expensive. Nah, ini kalau kita pakai yang ini, the painting adalah sebagai subjek. Kemudian Miss Wallace ini sebagai subjek, which ini juga sebagai subjek. Benar nggak? Misalnya kita bilang adalah which, seperti yang saya jelaskan di atas itu, which ini posisinya sebagai apa? Ini adalah sebagai sebagai penghubung di kalimat ini yang menjelaskan painting ini. Kemudian ada it di sini. Nah, it ini kembali kemana? Miss Wallace bought it, which Miss Wallace bought it. Nah, ini kan sudah bisa dibilang ini adalah pemborosan katanya. Sudah dijelaskan bahwa painting itu yang dibeli oleh Miss Wallace itu adalah si painting. Jadi nggak perlu lagi kita tambahkan it. Kemudian was di sini posisinya apa? Nah, kalau ada seperti ini, it kemudian was, bisa jadi ini adalah kata kerja dari si it ini. Itu. Jadi kalau subjeknya itulah it, kata kerjanya adalah was. Jadi kalau bisa dibilang di sini subjek, di sini subjek, di sini subjek, berarti 3 subjek. Gitu. Kalau 3 subjek berarti harus berapa kata kerjanya? Harus 3 juga. Gitu. Kalau sementara di sini ada 2 subjek, yaitu the painting sama which Miss Wallace, ini adalah subjek, kemudian bought sama was juga sebagai kata kerja. Ada 2 subjek, ada 2 kata kerja. Sama kasusnya sama yang kedua, this is a topic which it interests me. Oke, this is a topic which interests me itu sudah cukup kalau kita pakai dalam pemborosan kata. Misalnya kita pakai yang ini seperti yang saya jelaskan tadi, itu adalah nanti dalam soal itu, ini yang membingungkan kita, bahwa sementara kalau dalam pemahaman kita di Indonesia misalnya, ini sah-sah saja yang ini, tetapi dalam struktur bahasa Inggris itu ada dengan redundansi itu, redundansi namanya, pemborosan kata itu perlu dihilangkan karena sudah dijelaskan misalnya this is a topic which it interests me. A topic which it interests me, it ini kembali kemana? Kembali kepada topik, sementara topik ini sudah dijelaskan oleh which interests me. Nanti bisa jadi kita bilang bahwa ini interest adalah kata kerja dari si it ini, gitu teman-teman. Kemudian selanjutnya, this type of mistake is sometimes seen in the distractors. Okay. When the markers which, that, and whom are used as object in relative clause, they can correctly be omitted. Oke, coba kita lihat. The painting Miss Wallace bought is very expensive, which omitted. Oke. Ini dihilangkan, which-nya itu dihilangkan. Oke. The painting Miss Wallace bought is very expensive. Ini dihilangkan. Oke. Kemudian yang selanjutnya, the adjective clause marker which and whom can also be used as object of preposisi. Jadi fungsinya itu which sama whom ini bisa berposisi sebagai objek preposisi mana? Itu on.
on which I will write. Kemudian yang selanjutnya, you may also see sentences with adjective clauses used in the pattern. Quantity word plus of plus relative clause. Contohnya dalam mana? He met with 2 advisors. He had known both of them for years. Kalau digabungkan misalnya, he met with 2 advisors, both of whom be bad known for years. Both of whom he had known for years. Oke. Jadi dia posisinya itu adalah setelah quantity word, kata yang menunjukkan jumlah, gitu. Itu posisinya adalah sebagai sebagai objek dari preposisi, gitu. Sama kasusnya juga sama yang di bawah ini, most of which were very useful. Itu teman-teman penjelasan tentang adjective clause. Dan ingat bahwa adjective clause ini menjelaskan kata benda. Oke. Menjelaskan kata benda. Ada kata benda sebelum dari adjektif ini. Itu. Kemudian untuk latihannya bisa dilihat teman-teman di sini. Coba yang pertama, cable cars are moved by cables. Blank 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 underground and are powered by a stationary engine. Oke. Di sini ada jawabannya, itu adalah yang A. Baik, kita lihat, kita analisis. Choice A is incorrect because the pronoun they cannot be used to join two clauses. Oke. Kemudian, yang jawabannya itu adalah yang D. Oke. Choice A is incorrect because the pronoun they cannot be used to join two clauses. Choice B is not appropriate because the subject they is not needed in the adjective clause. The marker that serve as the subject of the clause choice C is incorrect because there is no marker to join the adjective clause to the main clause. Jadi untuk menggabungkan dua klausa ini adalah kita membutuhkan konektor. Oke, coba kita lihat. Cable cars are moved by cables. Oke. Cable cars ini adalah subjeknya, are adalah verbnya, are move ini sampai sini adalah verbnya. Kemudian underground, kemudian are di sini. Are adalah kata kerja sampai powered. Nih. Oke, ada konektor N di sini. Jadi hati-hati apa yang diparalelkan nanti sama N. N ini memparalelkan apa nanti? Kita lihat. Yang di antara ABC ini yang salah, yang benar itu adalah yang D. Jadi kalau kita pakai yang run di sini, the run ini tanpa konektor, Kemudian kalau kita pakai yang B, that they run, nah that they run ini kan, that ini sudah menjelaskan cables, jadi tidak perlu kita tambahkan subjek lagi di sini. Cukup langsung that run by cables, that run di sini adalah that run underground and are powered by stationary engine. Gitu teman-teman ya. Kenapa jawabannya itu yang D. Dan juga bisa dilihat di yang B ini juga. Kenapa jawabannya B. Dan juga yang ketiga, kenapa jawabannya yang ini adalah C. Ingat kalau yang ini adalah sebagai objek preposisi, ada quantity di sini. Quantity word itu sama kayak some, kemudian most, all, atau both yang tadi saya jelaskan. Dan langsung teman-teman bisa praktik nanti di exercise 18 ini. Ini tentang adjective clause. Teman-teman bisa lihat di sini nomor 1 sampai 4.
Jadi ini nomor 5 sampai 8. Sembilan sampai 12. Oke, banyak sekali di sini latihan yang teman-teman bisa gunakan untuk praktik biar lebih cepat memahami tentang adjective clause. Itu teman-teman ya. Semoga teman-teman cepat paham dengan penjelasan saya ini, dan nanti kalau teman-teman memang belum memahami tentang adjective clause, teman-teman bisa tulis di kolom komentarnya, kemudian nanti saya akan menjelaskan kembali pada teman-teman.